Perkenalkan, nama saya Julian Tologles, NIM 20104171171, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menciptakan ekuitas merek. Pentingnya merek. Inti merek yang berhasil adalah produk atau jasa yang hebat, didukung oleh perencanaan yang sesama, sejumlah komitmen jangka panjang, dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Ketika seseorang sudah dekat dengan merek, maka seseorang akan loyalitas atau mengulang pembelian tersebut. Contohnya ketika kita membeli sebuah produk skincare dengan merek kita sebut saja S, dan setelah kita merasa cocok dengan merek tersebut, maka di kemudian hari kita pun tetap mengulang pembelian produk tersebut. Selanjutnya, pengertian merek, yaitu nama, istilah, tanda lambang, dan desain atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensikan mereka dari para pesaing. Diferensiasi dapat bersifat yang pertama, fungsional, rasional, atau nyata, yaitu berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Yang kedua, simbolis, emosional, atau tidak nyata, yaitu berhubungan dengan apa yang dipresentasikan merek. Peran merek bagi konsumen, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan sumber dan namun memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Selanjutnya, peran merek bagi perusahaan, yaitu yang pertama, menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Yang kedua, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Dan yang ketiga, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk. Yang keempat, loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta ketersediaan membayar lebih. Dan yang kelima, mengamankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup penetapan merek. Yang pertama, penetapan merek atau branding, yaitu kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa dan menciptakan perbedaan antara produk kepada konsumen serta menjelaskan siapa produk tersebut dan membantu konsumen mengatur pengetahuannya tentang produk sehingga bisa mengambil keputusan pembelian. Yang kedua, ada penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan. Yang ketiga, ada agar dapat tercipta konsumen yang harus diyakinkan ada perbedaan berarti. Yang keempat, ada perbedaan merek sering berhubungan dengan yang pertama, atribut atau manfaat, contohnya yaitu 3M dan Gillette. Selanjutnya, ada sarana yang tidak berhubungan langsung dengan produk atau emosi, contohnya seperti Gucci, LV, serta Chanel. Mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk, jasa, dan ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan
merek dan juga harga pangsa pasar dan profitabilitas yang diberikan bagi perusahaan. Ekuitas merek berbasis pelanggan yaitu pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atau respon konsumen terhadap pemasaran mereka tersebut. Terdapat juga pengetahuan merek yaitu semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan serta nilai-nilai yang berhubungan dengan merek. Elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberi nama, istilah nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek, yaitu logo atau lambang, karakter, slogan, lagu, dan lain-lain. Kriteria pilihan merek. Merek yang pertama dapat diingat, yang kedua berarti, yang ketiga dapat disukai, yang keempat dapat ditransfer, yang kelima dapat disesuaikan, yang keenam dapat dilindungi, dan yang selanjutnya pengelola ekuitas merek. Pengelola merek yang efektif merupakan tindakan jangka panjang. Terdapat penguatan merek, contohnya seperti Pepsodent, Coca-Cola, serta produk lainnya. Selanjutnya ada produk manfaat dan pemenuhan kebutuhan, yaitu bagaimana merek membuat produk lebih unggul. Selanjutnya ada revitalisasi merek. Harley Davidson, perubahan positioning karena perubahan selera dan preferensi konsumen, pesaing dan teknologi baru dan perkembangan lain. Terdapat 3 strategi penetapan merek. Yang pertama, mengembangkan elemen merek biar untuk produk baru. Yang kedua ada penerapan beberapa elemen merek yang sudah ada, yaitu perluasan lini dan perluasan kategori. Yang ketiga, menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada. Keputusan penetapan merek. Ada 4 strategi umum dalam penetapan merek. Yang pertama, nama individual. Yang kedua, nama keluarga selimut. Yang ketiga, nama keluarga terpisah untuk semua produk. Yang keempat, nama korporat ditambah nama individual. Perluasan merek ini memiliki keunggulan dan kekurangan, di mana keunggulannya yaitu yang pertama, meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Yang kedua yaitu efek umpan balik yang positif. Kekurangannya yang pertama, dilusi merek. Yang kedua ada kanibalisasi merek induk. Dan yang ketiga, kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik dan ekuitasnya sendiri. Baik, sekianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan. Sekian, terima kasih.